Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Khalifah, NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang harga pokok produksi. Dalam pembuatan produk itu terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Adapun biaya produksi itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi suatu produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Nah, terdapat dua pendekatan dalam penentuan biaya produksi. Yang pertama yaitu metode full costing, merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Lalu pendekatan yang kedua yaitu metode variable costing, merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, selanjutnya yaitu taksiran biaya produksi itu dapat diperoleh dengan menjumlah taksiran biaya bahan mentah, taksiran biaya tenaga kerja langsung, dan taksiran biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu harga atau biaya produksi dari barang-barang yang dihasilkan dapat dihitung apabila telah diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu volume produksi masing-masing barang atau anggaran produksi. Yang kedua, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang atau anggaran bahan mentah. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang atau anggaran tenaga kerja. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu. Selanjutnya yaitu satuan kegiatan masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Dan yang terakhir yaitu angka-angka standar pada masing-masing departemen. Selanjutnya adanya informasi tentang harga pokok produksi. Ini dapat bermanfaat bagi manajemen. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama untuk menentukan harga jual. Di mana harga pokok produksi ini nantinya itu untuk dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan harga jual per unit produk yang akan dibebankan kepada pembeli. Lalu yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jadi adanya harga pokok produksi ini dapat memberikan informasi untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Lalu manfaat yang ketiga yaitu untuk menghitung laba rugi perusahaan. Jadi informasi ini dapat berguna untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu itu mampu menghasilkan laba bruto atau justru malah mengakibatkan rugi bruto. Manfaat yang terakhir yaitu untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang nantinya akan disajikan dalam neraca. Jadi pada waktu manajemen membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, itu manajemen diharuskan menyajikan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Nah, di dalam laporan neraca itu manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Adalah kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.